نعمة الإسلام أعلت النعمة حلت بساحة. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من الهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. يا الله يا حنان ويا منان ويا قديم الإحسان. اللهم لا سهل إلا إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Niki saderenge kula nyuwun pangapunten, kula maringi mauidhah ngagem bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih. Sebab kalingan kula nganggo basa Jawi niku, basa Jawi kula niku basa Jawi kasar. Janjane tiyang Semarang niku kan saged basa Jawi sing halus, tapi ya ngapunten kula niki isone sing kasar. Wong janjane kula makhluk kasar. Panjenengan sedaya niki rak masyaallah makhluk halus. Jadi basa Jawa ini basa Jawi ingkang sing halus. Lah kula tak sing kasar-kasar mawon. Daripada kasar kurang ajar, mending kula sing bahasa dipahami mawon bahasa Indo. Mboten nabi-nabi nggih. Mboten napa-napa nggih. Wong keliru mono-mono keliru nabi-nabi. Cek bismillah. Yang kita hormati bersama, yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita cintai, guru kita, orang tua kita, yang menjadi bagian dari panutan kita dalam menggapai ridha Allah, dalam menuntun kita mengikuti manusia yang termulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah berikan selalu kepada beliau keadaan sehat afiat, Kiai Haji Ahmad Sobri yang beserta keluarga besarnya, dan juga alhamdulillah saudara saya pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Anwarul Falah, pondok Tarbiyatul Quran, dan semua dari para masyayikh yang berada di majelis ini, para alim ulama yang semoga Allah berikan kepada beliau-beliau sehat afiat, dipanjangkan umurnya dalam taat dan takwa, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kemampuan untuk membimbing kita, mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kedatangan beliau-beliau di majelis yang penuh dengan barokah ini menambah kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menambah pandangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidah, para guru, para pengajar, para masyayikh dari pondok pesantren Tarbiyatul Quran Anwarul Falah, dan juga santriwan-santriwati, para tetamu, para hadirin, para aulia mobil. Kula niki alhamdulillah seneng banget iki. Dalu menika kumpul kali para wali. Ora ketang wali-wali daya. Alhamdulillah. Nek disyukuri rak awake dhewe bakal munggah pangkate. Pertama wali daya warhamhuma. Kama rabbayani. Amin Allahumma. Ndongake wong tuwa ora gelem kebangetan. Para wali santri yang semoga panjenengan bakal bahagia dunia akhirat, bakal senang dunia akhirat, bakal mulia dunia dan akhirat, karena akan mendapatkan anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah dengan ajaran Nabi Muhammad
mukjizat yang mulia dari Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, adab dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pejabat pemerintah ingkang sami rawuh dalu menika, baik dari sipil, TNI ataupun Polri, saudara-saudara kita dari Banser, dan semua yang hadir bersama kita, yang semoga tidak ada satupun yang hadir kecuali termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan selalu keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dipilih sama Allah, kita ditunjuk sama Allah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama di majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang tidak diragukan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang tadi disampaikan juga dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan nikmat dari Allah. Nek pangkula panjenengan boten ngerasaken, kita nggak rasakan, maka kita nggak akan tahu rasa nikmat hadir di majelis yang dikatakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan keinginan kita nanti di yaumul qiyamah. Tidak ada tujuan lain kecuali pengen di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pengen di surga? Bukan karena istananya, bukan karena fasilitasnya, cuma pengen kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita imani, yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita cintai, yang kita sayangi, nek wis ning surga boten kepanggih Kanjeng Nabi, ya rugi. Paham apa paham? Awake dhewe niki wis ning surga, sudah di surganya Allah, nek boten kepanggih Kanjeng Nabi, ya kebangetan. Wong Gusti Allah niku gawe surga khususnya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh utamanya, tokoh sentralnya, yang paling mulia, yang paling dicintai sama Allah, fasilitasnya yang paling besar. Ning kula panjenengan boten kepanggih. Ya Allah, kerugian besar. Makanya tujuannya adalah untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan anak tangga yang Allah berikan kita di dunia untuk menuju tempat yang termulia di sisi Allah. Makanya nek bab hadis dawuh Kanjeng Nabi niku ra Kanjeng Nabi nate dawuh, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, nek panjenengan tasih lewat berjalan ketemu taman surga, farta'u, bersenang-senanglah, bergembiralah, berbahagialah, masuk ke taman itu. Ibaratnya kalau ada kambing apa sapi nopo kebu yang lagi lapar dimasukkan di sawah atau padang rumput yang luas, semuanya subur. Di belah sini banyak rumput, sebelah sana banyak rumput, sebelah sini banyak rumput, yang situ banyak rumput, bagian situ banyak rumput. Dimanapun tempat sapi atau kambing itu pasti akan senang. Kenapa? Taman rumput semua, makanan saya. Nah ini bisa dimaksud kali Kanjeng Nabi, senang-senanglah di tempat itu. Kenapa? Kau sedang diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah mboten main-main, Pak. Nek panjenengan salate kenteng, ngajine kenteng, Qur'ane kenteng, ibadahe kenteng, jenengan diakoni tiyang wong sae, wong mulya, wong top, masyaallah, mboten di ngapura kali Gusti Allah, gak kanggo. Gak kepake. Makanya sithik-sithik ibadah niku ra ampunannya Allah. Jenengan sholat diampuni sama Allah, jenengan baca Quran diampuni sama Allah, jenengan keluar dari rumah menuju masjid diampuni sama Allah, jenengan keluar dari rumah menuju majlis diampuni sama Allah. Bukannya ampunannya Allah. Kalau nggak diampuni Allah berarti nggak dapat apa-apa. Naudzubillah min surga yang harusnya kita bergembira, bersenang-senang. Kenapa? Awalnya dhewe niki mau perlu dilatih biar terbiasa. Sebab nopo nek boten terbiasa niku kadang awake dhewe rak dong ora paham. Surga nek kadang awake dhewe mau mikirin makanannya, minumannya. Saya kalau ngomong sama teman-teman jenengan nek kepengin surga mung panganane,
Pengen main minumannya, pengen istananya, pengen mobil-mobilnya, pengen fasilitasnya, kelamaan. Nek cara di wong Semarang kesuwen. Sami. Oh, tak kira gitu. Kelamaan. Pengen makannya nunggu surga. Ya Allah, kurang kerjaan dul. Kalau mau makan dunia sudah macam-macam. Maaf, soto Kudus, soto Semarang, soto Madura, soto Lamongan, soto Pomne, Sokaraja, Boyolali, apa mana? Padang, sak macamnya soto, ada soto rumput malahan. Jatilawang, sak macamnya soto, kan tadi surga, kesuwen. Mau minum yang enak, es jeruk, es teh, es jambu, es, sak macamnya minuman ada. Mau mobil, sak macamnya. Tinggal numpang rakyat ambis dulu kan lumayan. Kalau surga cuma ingin itu rugi. Maksudnya apa? Farta'u, bersenang-senanglah. Kau sedang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tasih caket marah Gusti. Dekat dengan Allah, dengan fasilitas apa? Majelis. Dengan berkah majelis. Dengan di situ dibacakan Quran, dibacakan zikir, dibacakan sholawat, kumpul dengan orang saleh, kumpul dengan guru, kumpul dengan habaib, kumpul dengan kiai, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang di hatinya terhiaskan la ilaha illallah Muhammadun Allah. Nikmat. Nek boten dirasakan, ya awake dhewe ngerti. Nanti kalau sudah tahu rasanya nikmat, nanti kita baca manakibnya para aulia, manakibnya orang soleh. Semalam suntuk baca Quran, semalam suntuk sholat, semalam suntuk pikiran, semalam suntuk sholawatan, semalam suntuk ibadah. Gak heran, kuyo terang gelem penak, cedhak marang Gusti Allah. Rasanya ning ati niku ya Allah nikmate, ndak mau ninggal. Makanya nek awake dhewe iki lak salate, biasanya salate iki lempeng napa kasih untuk mereka ini. Lo bingung nih daerah Semarang nih, sing ibu-ibu atau prai pantes. Ini bapak-bapak prai, ya koyok ibu. Kenapa? Belum tahu nikmatnya ibadah. Bermunajat dengan Allah. Yang di dalam kita baca surat Fatihah dijawab langsung dengan Allah. Allah langsung menjawab. Bahkan sebelum sholat, seorang hamba sudah siap mau menghadap kepada Allah, Allah sudah siap menyambut hamba tersebut. Tapi maaf nek pas awal diri sholat meleng, nah niku kebiasaan kula panjenengan nek sholat hubungi meleng nggih. Sholat niku nek pas takbir itu adalah subhanallah Allahu akbar langsung layang. Kabur ini buri melu kabeh, sak pikirane melu ning buri kabeh. Sebab kula nate wonten rencang niku malam nate kehilangan duit. Boten kata 1.000. Nangis tekoni mama nangis geru-geru. Bilang Bib saya jelalah pas kantongku tebel tak ganti. Bukan masalah itu Bib. Sejarahnya lu ngomongin. 1.000 ning ono sejarah tak ganti. Bukan masalah nilai Bib, sejarahnya. Anda dia tak ganti kadang wis kenapa? Ambil air wudu. Jelalah nurut, nangis-nangis itu. Itu baru itu. Nama Bib, sholat orang bismillah. Allahu Akbar. Mau sholat kan Allahu Akbar, jadi sholat gitu. Malah melayu Pak Pancing. Malah lari dia. Nanti, Bib, saya ingat di kantong yang mau dicuci saat ini sama saudara. Harusnya ingat sama Allah malah kilingane duit. Dan itu sebabnya kok awake dhewe niki musuhe kathah. Hawa nafsu, setan, dunia sama. Dan dilatih nek wis awake dhewe niki ngrasake nikmat. Setan iku bingung melawane piye. Sebab wong nikmat niku gak gelem ninggalno. Makanya Rasulullah mengajarkan kita melatih diri kita. Makanya maaf ini Ki Ahmad Sobri nanti menangi Habib Ali, Habib Ahmad. Dia pernah berjumpa dengan kakek saya Habib Zain. Orang-orang yang kalau dipandang subhanallah masuk di dalam hati. Nikmat. Memandang orang-orang yang telah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga mereka pun memancarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dadine kula panjenengan iki sing kaya ngono. Dadine awake dhewe niki wong sing mulya ning kersane Gusti Allah. Maaf, kebanyakan orang Islam itu gak meningkat ini sebab pola pikirnya ketinggalan. Pola pikirnya ketinggalan. Biasanya orang Islam itu pikirannya sing penting mlebu surga. Gini apa gitu? Orang kita paling pojok di pipis gak apa-apa. Bener? Yang penting surga paling pojok pinggiran kesenggol jatuh gak apa-apa gitu. Daripada neraka. Lagi sing marai goblok bandingannya surga mbek neraka. Ya gak ketemu. Kalau membandingkan yang hebat, saudara saya kok bisa rajin ibadah, saya harus bisa. Saya baca aulia kira sejarahnya orang-orang soleh, padahal nek amat ning Indonesia ra podo makannya nasi. Ya kan? Sami mangannya sego. Lho kok beliau bisa mulia, saya enggak, saya harus bisa. Lho sehingga apa? Keinginannya lebih besar. Lihat sejarah orang-orang soleh terdahulu. Karena sering di taman surga, akhirnya terbiasa dengan kebiasaan ahli surga. Dan dalu menika kula panjenengan iki alhamdulillah dipilih kali Gusti Allah. Niki nikmat ingkang ageng. Mugi-mugi dados tandha kula panjenengan dipilih dadi ahli surga. Amin Allahumma. Ikhwani rahimakumullah. Tadi saya pasti dalam mendengarkan anak-anak kita menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad, menyampaikan surat-surat dari Al-Qur'an, bahkan membaca surat Al-Kahfi dan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan satu kebanggaan bagi kita. Bagaimana tidak, seorang anak yang merupakan harta terbesar dari kita, harta yang paling mulia yang kita miliki, harta yang paling berharga yang diberikan sama Allah, keturunan, yang merupakan salah satu tujuan daripada seorang menikah untuk mendapatkan diberi sama Allah, terus disia-siakan. Nah terus mengarep nopo? Anak-anak kita tadi menyampaikan hadis-hadis Nabi, termasuk hadis bagaimana nikmatnya kita cari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa jalan keluar dari rumahnya menuju satu tempat yang mana di dalam dirinya ada niat untuk cari ilmu, Allah mudahkan dia nanti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lho surga ni Gusti Allah niku mah boten angel, gampang tur banget. Tapi terkadang banyak liku-liku tipunya daripada syaitan dan hawa nafsu. Dan Allah sudah memberikan rambu-rambu, dan Allah berikan banyak kemudahan. Bahkan nek Kanjeng Nabi niku kuatah maringi bocoran. Nek pas ujian niku kan boten wantun bocoran nggih. Nek Kanjeng Nabi niku maringi bocoran. Banyak diberikan sama Nabi Muhammad. Dibuka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau ingin kita selamat. Beliau kepingin kita mulia. Makanya beliau sampaikan, kau keluar dari rumah, mau kemana? Kerja, silakan. Kau mau ada urusan, silakan. Kau mau ada perlu ketemu saudaramu, gak ada larangan. Apalagi silaturahmi, adalah ziarah, apalagi sowan teng wong alim. Ning dalam hati selipkan niat juga cari ilmu. Allah mudahkan jalan bagimu menuju surga Allah. Surga Allah nanti apa? Dibukakan kemudahan, gampang jenengan niku nglampahi nglakoni salat. Salat niku nek digomongke gampang, ning kadang dilakoni akeh ini. Ngaji Quran itu kalau dibilang seakan-akan gampang, tapi ternyata banyak orang justru menggampangkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan petunjuk dari Allah, hudan linnas, petunjuk dari Allah bagi seluruh manusia. Jadi menungso ma'amat sing jenenge menungso. Allah tidak menyatakan muslim atau mukmin, menungso mau cari petunjuk dari Al-Qur'an dikasih sama Allah. Lah sing kebangetan awake dhewe iki beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, enggak dapat petunjuk dari Al-Qur'an, ya aneh toh. Aneh apa betul? Aneh binajae.
Maaf, tiang-tiang Yahudi yang pengen maaf merusak umat Islam, itu mempelajarinya bukan dari yang lain-lain, mempelajarinya di Al-Quran. Dia cari kekurangan Al-Quran, dipelajarinya Al-Quran. Maaf, belajarnya mereka tentang Al-Quran kalah jauh kita. Mereka mempelajarinya detail, dicari semua tentang Al-Quran, kekurangan ini. Ya dilalah Gusti Allah niku ndadekake Al-Quran sempurna. Ning awake dhewe sing ora sempurna memahami Al-Qur'an ora nyanda. Makanya tiap tahun itu perkembangan tafsir Al-Qur'an ada saja. Kenapa? Allah bukakan kadang satu manfaat di zamannya itu terbuka manfaat. Kadang di zaman dulu belum dibuka. Kenapa? Belum bermanfaat. Di tempat satu zaman akan dibuka sama Allah karena waktunya ini dibutuhkan manfaatnya tentang itu. Nah, Al-Qur'an semuanya ada. Dan mereka cari kekurangan di Al-Qur'an, nggak nemu. Cari nggak ada, tapi dapat nemu kekurangannya sing ngamalno Qur'an. Sing ngamal Qur'an kok sapa? Kula panjenengan iki. Contone maaf Gusti Allah dawuh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Pokoknya tali Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, untuk jadi kita beriman kepada Allah, untuk dekat sama Allah, untuk jadi orang yang baik, untuk orang yang tahu hubungan hablum minallah. Nek ngerti hubungan hablum minallah, engkau bakal kebuka hablum minan nas. Sebab Kanjeng Nabi ini kurang ngajari panjenengan ibadah tok terus dikurang tiang-tiang kurang ajar, nggak ada. Nabi Muhammad bahkan sama lingkungan nggak ada orang sehebat Nabi Muhammad. Di dalam riwayat diterangkan Rasulullah kalau wudu, ngerti wudu ya? Wudu udah gue banyak. Rasulullah kalau wudu itu sisa airnya kadang netes itu kalau di padang pasir ada rumput dijatuhkan di atas rumput. Kalau tidak ada sahabat yang di situ banyak, kalau ada sahabat tidak mungkin air itu ada, direbut sama sahabat. Tetesannya itu dijatuhkan di rumput biar apa? Biar rumput ini dapat air. Bukan masalah berkah, masalah biar ini hidup. Ini padang rumput, padang pasir susah air, kasih air. Gak ada yang semulia Nabi Muhammad. Gak ada manusia yang sehebat Nabi Muhammad. Makanya umat Islam cuma dikasih sama Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Al-Quran sudah ngasih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Oh, delalah awake dhewe niku paling seneng pecah. Paling seneng apa mboten? Paling seneng. Nek orang yang mecah belah niku pun biasa hobine. Lah sing aneh, sing seneng dipecah belah. Masalah beda sithik rame, masalah beda sithik rame. Iki beda rame. Sehingga apa? Ya rahmatnya Allah dikurangi, Mas. Kurangi dul. Allah ngasih itu kalau kita rahmatnya dicurahkan banyak, dikasih banyak kalau kita berusaha. Contohnya Gusti Allah yang merintahin apa? Nek sing apik salat berjamaah, zikir berjamaah, ibadah berjamaah, kemuliaannya berjamaah. Sehingga apa? Turun rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka lihat, oh niki wong Islam niku sih urusannya masing-masing. Nah, ketik sini. Rame. Akhirnya apa? Pecah belah. Makanya mereka carinya di Al-Qur'an. Enggak dicari yang lain. Mereka pelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Bab masalah syirik, maaf, sing zaman sakniki kathah ya sederek kula panjenengan sithik-sithik ketemu tiyang bilalah ngaji pikiran ya diomongno syirik, kafir, neraka. Kula sanjang rencang-rencang kados menaken iki kados apa rencang sing ketel apa ya kehabisan kapling surga. Jadi sing ditawarke mung kapling neraka. Syirik, kafir, neraka. Syirik, kafir, neraka. Masa aku mung kapling surga entek to. Kamu kapling liyane kok kapling neraka kan. Seakan-akan apa? Dan ini yang ditanamkan sama mereka. Orang-orang yang ingin merusak Islam. Tapi apa? Dari pelajarannya Nabi Muhammad. Nabi sudah mengatakan, aku tidak takut lagi kalau seandainya orang-orang terutama di negeri Arab akan berbuat syirik. Tapi yang aku takutkan kalau dibentangkan sama Allah dunia. Kalau sudah dunia royoan kabeh. Makanya dalam menikah alhamdulillah kula panjenengan dikumpulkan di tempat ini menyaksikan anak-anak kita yang merupakan nanti kebanggaan kita.
Yang kita ingin anak-anak kita ini mengangkat derajat bukan cuma dunia, sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan nanti akhlaknya terhiaskan Al-Quran maupun diterangkan onten tahafud, onten tahafud, tahafud, onten tahfid, macam-macam makna nih. Intine sedaya niku nek jenengan belajar Al-Quran sungguh-sungguh boten gawe apalan tok, diamalno. Ngamalke Quran niku ya Allah tantangannya berat, tapi kalau orang yakin dan tahu pasti tujuannya Allah, enteng dan ringan karena tahu yang bales Allah. Dia berbuat baik karena Allah, yang diperbuati baik sama dia tidak bales, malah nesu-nesu, sabar. Kenapa? Allah tahu saya tidak ada niat jelek. Mungkin saya yang keliru, caranya salah. Dia cuma koreksi diri. Dia tidak mau nyalahkan orang lain. Dia jaga hatinya mau bersih, nggak mau kotor. Maka mulai ini kita bulan Sya'ban sudah bagian akhir, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Jari ini sebutannya bulan sing masuk orang suci, orang pantes. Kita mau masuk bulan suci Ramadan, kitanya belum suci, nggak pantes. Lo namanya gambaran itu awalnya diri ngejak lungo anak-anak. Yuk kita pergi, mana jalan-jalan. Anak kita ternyata baru pulang dari main di kali, kotor kabeh, lumpur kabeh, terus lambine kotor kabeh, awake kotor kabeh. Langsung diajak pergi apa dimandiin dulu? Mandiin ya? Wah hati-hati sih. Setelah mandi langsung dijak pergi apa dipakaian dulu? Ya nek jenengan langsung jak lunga ya edan. Belum kayak kelambi langsung jak lunga. Artinya apa? Bersihkan lalu berhias, baru silakan jalan. Ketujuan. Kita juga begitu, dikasih sama Allah fasilitasnya. Dikasih di bulan Rajab, diingatkan di situ ada peristiwa Isra Mi'raj, mau nggak mau harus ingat tentang bab sholat, puncaknya ibadah, tonggaknya ibadah, tiang pokoknya agama, kepalanya ibadah, paling mulianya ibadah, sholat, genahno sholatmu, rapihno sholatmu. Kowe niki bakal melakoni ibadah yang berikutnya. Bulan Sya'ban diingatkan untuk cinta sama Rasul, pelajari lagi bagaimana keadaan Nabi, ajarannya Nabi, akhlaknya Nabi, baru nanti panen di bulan Ramadan. Baru di situ banyak baca Quran sambil dipraktekkan amal-amal Al-Qur'an. Makanya kita harus senang. Alhamdulillah ada pondok yang mendidik anak kita. Maaf di zaman ini kita lebih tahu dan kita lebih lihat bagaimana keadaan generasi kita saat ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sekolah-sekolah libur. Ya napa nggih? Nanti pula ngomong sebentar lagi ada syuting penampakan di sekolah-sekolah. Kok bisa, Beb? Nah, sekolahnya sepi, ora ono sing ngajar. Ora sing belajar murid-murid iki kalau sing teko suwung. Alhamdulillah pondok masih berjalan. Majelis masih berjalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak anak-anak yang sekarang orang tuanya malah kelimpungan. Pertama nih, yo siap-siap. Zaman pandemi sekolah prei belajar ini ngomong nganggo hand. Sing belajar malah mboten anake bapak ibu sing belajar. Buka iki piye takok koncone pertanane bingung nek buka piye sampai ane bapak ibu sing belajar nek besoknya rak sampai ra masak kok. Sarapan prei nopo sing ngajari anake ngurus handphone. Loh, ini merupakan nikmat dari Allah. Kalau kita nggak pikirkan, nggak kita syukuri, nanti kita kelupaan. Kita lihat berapa banyak generasi kita yang rusak saat ini dengan pergaulannya, dengan lingkungannya. Berapa banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Panjenengan alhamdulillah titip anak panjenengan di tempat ini dengan keyakinan anak saya jadi anak soleh. Neng maaf dibantu, dukung, kasih masukan, kasih cerita yang menyenangkan. Maaf, kula niku nek carane tiyang pondok niku kula termasuk minal apa telaten atau telatin. Terlambat. Kula niku saking umum. Kula SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, bar niku baru lebih mlebu pondok. Sasar kula niku. Baru belajar pondok. Saat saya mau belajar pertama di Hadramut, saat itu dikenal Hadramut itu ya negeri yang apa adanya, fasilitasnya kalau macam-macam, makanan ya maaf nggak ada macam-macam. Ini
apa namanya Kiai Nur Hadi niku menangi 2007 pun rada penak wis macam-macam. Kula pas rawuh teng mriku samping di sana itu jalanannya belum aspal, masih batu-batuan. Berapa bulan di sana baru diaspal, alhamdulillah. Apalagi yang angkatan-angkatan awal, apalagi zaman abah saya. Itu pernah cerita abah saya kalau dulu tidak ada makanan itu makan letek kopi. Letek kopi ngerti ya? Jadi karena acara niku sing ono kopi tok baru wis letek itu dimakan. Karena tidak ada makanan. Terus karena makanan lian. Sampai subhanallah ibu saya pesennya cuma satu. Hasan, kau di sana mau belajar. Kau bukan mau cari makanan, mau cari minuman, atau mau cari macam-macam. Jadi kalau kau di sana masalah kepingin ayam tidak ada, kau bukan mau cari itu. Kau masalah kepingin minum Coca-Cola di sana nggak ada, kau bukan mau cari itu. Kau mau cari ilmu, kau mau cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ini udah dicepengan. Jadi semangat. Makanya jadi orang tua yang memberi semangat kepada anak. Tadi Kiai Ahmad menyampaikan bagaimana saat anaknya seminggu lolos dari pandangan, tahu-tahu sudah sampai rumah wali katanya. Seminggu mondok jadi bapaknya wali, anaknya jadi kena wali-wali daya. Tahu-tahu dikasih omongannya begitu, alhamdulillah semangatnya timbul. Banyak yang seperti itu. Jangan maaf kadang kita dengar cerita, wah ini nggak benar, ini salah, ini jangan. Justru yang kita gali anak kita, buat mereka senang, buat mereka tentrem, buat mereka ayem, buat mereka adem. Sehingga apa? Mereka merasa, oh iya, bismillah. Makanya orang senang sama tidak, nggak sama. Orang yang merasakan kenikmatan sama tidak, nggak sama. Bab ilmu contoh, ada satu cerita, zaman Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri, ayahanda Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri. Ada satu muridnya beliau, ini nek corone wong Semarang niku napa ya? Corone wong Semarang niku dedel. Dedel niku wis goblok tingkat ini soal goblok napa ya? Dedel. Wis pol menol aja. Subhanallah, bener. Dia belajar bertahun-tahun nggak tahu apapun, nggak bisa. Diulang-ulang nggak bisa, dapat pelajaran khusus nggak bisa, ditambahin nggak bisa. Dia minta waktu khusus masih nggak bisa tetap. Akhirnya kok dilalah anak itu ya sudah termasuk dewasa, sadar, merasa wah saya di sini nggak bisa belajar, saya harus tahu diri. Kalau di sini saya ngerepotin, wis aku mending tak mulih, ning aku tak izin kali guruku. Makanya guru-guru tugas pertama itu meridhoi. Nek guru nesu ya Allah sakno muridnya. Bu muridnya belajar 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ini guru ini nesu, ya orang berkah belas ini. Maka guru yang harus lapang dada. Makanya alhamdulillah kita lihat Kiai Nur Hadi orangnya sabar, masya Allah, telaten. Itu termasuk nilai plus buat panjenengan. Alhamdulillah punya hubungan dengan pondok ini. Dengan bertua beliau Kiai Ahmad Sobri, orang yang masya Allah, satu keuntungan diberikan sama Allah. Makanya keuntungan itu jangan dibiarkan begitu saja. Takutnya malah jenengan diparingi fasilitas kali Gusti Allah, nek boten digunakan, fasilitas niku dijaluk kali Gusti Allah. Nggih napa nggih? Kan Gusti Allah melarang awake dhewe mubadir. Nek ora dinggo mubadir, Gusti Allah boten purun, boten seneng, makanya diminta lagi. Kemarin-kemarin pandemi itu banyak masjid yang tutup. Kadang ada yang teriak-teriak, "Kenapa masjid ditutup?" Jelas yang gembor-gembor itu enggak tahu mlebu masjid. Awakmu gak tahu masjid gembor yang paling banter. Gak bisa, saya gak terima. Gak tahu mlebu masjid kok ora terima. Ya nek ana sing kurang ajar, kanca-kanca kula niku ndelaran sing kurang ajar. Nek masjid tutup aku ditakoni, "Iki masjid didol piro?" Tak tukune wis kok ngene. Ya sebenarnya macam-macam. Tapi kenapa? Seakan-akan koreksi diri kita. Apa yang kurang sehingga Allah ingatkan saya? Ya Allah, oh mungkin saya kurang ke masjid. Oh saya kurang silaturahim. Oh saya kurang ibadahnya, Allah mengingatkan saya. Sehingga apa? Jangan hati ini resik macam-macam. Senajan bener nih berarti hati kotor niku gak penak. Berarti no hati niku kula panjenengan niku resik niku tompone penak. Makanya kadang maaf ada satu cerita. Ada orang jalan bawa kopi kesenggol, kopinya jatuh kena orang itu. Kok sing kena kopi niku sing kecipratan kopi ngamuk-ngamuk. Kurang aja, matamu
tahu di mana? Ini kopi kena saya. Dan delala sing ngomong itu rada plong. Ya bener toh Pak, kena kopi yang saya bawa kopi kok Pak. Ya bener kan? Jendeng yang bener toh Pak, ketumpahan kopi yang saya bawa kok kopi. Maksudnya apa? Atine panjenengan. Manahe panjenengan. Niku bakal jadi pengungkapan ucapan dan tingkah lakunya panjenengan. Nek tiang-tiang sing atine resik, ucapane bakal resik. Tingkah lakune ya bakal. Nek sing atine kotor ya metune rata-rata kok. Dan itu kesenangan iblis dan hawa nafsu. Makanya sing hati. Makanya kenikmatan di tempat ini anak-anak kita ditempa, dididik, diajarkan ilmu agama, dijadikan anak yang soleh. Maka anak tadi kembali ke cerita tadi. Setelah dia akhirnya sadar, aku tak mulih baik. Tapi aku tak pamit di guruku Syekh Habib Abdullah, tak jaluk izin, jaluk ridhone. Saya tak pulang, saya mau bantu bapak ibu saya di rumah. Mungkin saya lebih manfaat di sana. Terus niatnya buatan terus bergadul, mayu orang namanya buatan. Niatnya tetap bakti marang tiang sepahit pun. Ketemu Habib Abdullah. Habib, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kenapa? Habib, saya minta maaf Habib. Saya malu, saya tidak enak. Ya kenapa? Saya sudah bertahun-tahun di sini Habib. Saya belajar kok delalah otak saya ini kecampur semen atau gimana nggak tahu. Diterangkan nggak bisa, diulang-ulang nggak bisa, kadang diketak ya paham-paham. Kok sampai isin banget. Saya malu Habib dan saya takut justru saya mengganggu. Enggak ada kata mengganggu. Kau harus bisa. Enggak Habib, saya malu Habib. Kalau panjenengan izinkan ya Allah saya minta dengan sangat. Ini udah bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Disampaikan cerita ini udah bertahun-tahun. Kalau diizinkan saya mau minta izin mau pulang Habib. Mungkin saya dengan pulang manfaat untuk orang tua saya. Dilihat sama Habibnya, ya kan? Bismillah. Niatnya baik, tidak ada niatnya jelek. Niatnya baik, bismillah. Tapi sabar ya sebentar ya. Ini saya dapat surat dari ibumu katanya. Baru saya mau kasihkan. Ada surat tadi. Senang dia. Kasih Habibnya ternyata suratnya itu tebel. Pokoknya zaman dia. Suratnya tebel. Ceritanya panjang. Baca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Dan iki surate wong biyen, wong alim biyen. Ya surat saya ini kan halo. Apa kabar? Gimana kabarnya lagi apa? Mereka bukaannya juga kebukaan yang diajarkan ulama-ulamanya, yang diajarkan gurunya. Bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Maji. Terus ngabarkan alhamdulillah ibumu dalam keadaan sehat. Ini bapak juga alhamdulillah sehat. Cerita satu persatu. Kemarin gini. Ini kakakmu yang perempuan alhamdulillah sudah nikah, dapat ini dan punya anak begini. Cerita panjang. Dia baca dengan senyum, senang. Ya Allah. Terus surat sudah selesai diminta suratnya sama dia. Gimana? Ya Habib, saya senang. Apa ceritanya Bu? Dia subhanallah cerita dari awal sampai akhir. Dia ceritakan yang di surat itu awal sampai akhir. Habibnya lihat di surat itu. Tak baca ya? Kenapa Habib? Subhanallah. Yang kau baca sekali kok semuanya sama dengan yang kau sampaikan. Iya Habib, saya senang. Nah Bu, coba kau belajarnya seperti itu. Buat kau ini belajar dalam keadaan senang. Kula nanti zaman ini kula nikah sekolah umum. Biasanya nek gurune sebutannya killer. Gurune sing swanger wis gak bakal seneng dipelajari. Mlebu niku aduh. Makanya buat seneng dulu. Kalau sudah seneng, ilmunya masuk. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita buat kita seneng. Dibuat kita bahagia, dibuat kita gembira. Rumah juga jadikan seperti orang tua kita, para wali santri. Jangan sampai anak-anak kita makin jauh. Dan termasuk ini nanti kan setelahnya ada liburan ya. Ya Ramadan kan ada liburan, pokoknya ada liburan kan. Ojo nganti liburan itu benar-benar prai, libur kabeh. Liburan sampai rumah, Qur'ane libur, wiritane libur,
dikirane libur, amanane libur, kok balik sekolah, balik pondok kaya awal meneh. Ojo. Bantu anak kita, ingatkan. Nah, yang kau jalankan di pondok, jalankan di rumah. Bantu orang tuanya. Kalau bisa, nak, kau sudah belajar ilmu sholat, kau sudah tahu hukum sholat, bapak kurang dalam bacaan, kau jadi imam, bapak sama ibu makmum di sini. Lu seneng nanti anaknya, iya Pak, bismillah, Allah, seneng nanti anak kita, dan akan terbiasa. Tapi jangan lupa ditahan hawa nafsunya, jangan sampai sekedar ingin jadi pimpinan, kau lupa bahwa kau nanti dituntut sama Allah Subhanahu. Nah, kau biasanya kalau malam di pondok katanya dibangunin, iya, dan omah nggak tahu. Ayo bu, masa, lu jangan, biar terbiasa. Kalau sudah terbiasa sama nganti tuwik nih gak bakal ninggal. Tapi nek kumat-kumatan, kalau panjenengan ini kena kelompok kumat-kumatan, kumat ngaji, kumat sholat, kumat rai. Biasanya mengawal ini min ahli kumat mang. Jangan, biasakan. Semua itu dari kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, lancar, lempeng. Contoh gampang, sunnah Nabi biasakan. Yang diajarkan di sini tadi disampaikan, diajarkan sunnah Nabi. Kalau sholat diingatkan begini, selesai sholat maghrib ada sholat sunnah. Jangan di rumah sholat maghrib tok, sholat sunnah gak dilakoni. Kalau masuk ke pondok ketemu gurunya dengan hormat, ketemu orang tua dengan harus lebih hormat juga. Kenapa? Hasil didikan pondok jalankan di rumah. Bantu orang tua, anak-anak seperti itu. Orang tuanya doakan terus. Anak-anaknya di sini doakan. Pernah kami di pondok, di masa pondok di Darul Mustafa di Yaman sana di Hadramaut, di masa Habib Umar, saya berangkat awal itu kan masa-masa di sini di negara kita masuk dalam keadaan yang habis mengalami krisis moneter, ruwet, kacau dan macam-macam. Kami dapat info di sana, subhanallah, kita dilarang, lagi nama kadang bocah kan ada bleki. Kami dilarang sama beliau, dengar radio itu tidak boleh. TV gak ono. Dengar radio tidak boleh. Subhanallah, memang tidak ada yang punya radio. Di pondok itu tidak ada yang punya radio. Kok caranya awake dhewe bahasa Indonesia dilalah ya? Bahasa Indonesia dilalah ya? Ya gampang ya dilalah anggap ya. Dilalah itu ada satu teman dari Afrika, itu punya radio, dapat hadiah radio kecil. Wah, seneng naik ke atas, paling tingkat atas dengarkan radio. Pas disetel kabar di Indonesia lagi kacau, beras antri, kabeh ruwet. Lama-lama kita yang dengar langsung lemes. Ya Allah, ibu saya gimana, bapak saya gimana, saudara saya gimana, lemes kita. Maka saat itu sorenya ada majelis qiraah kitab seperti biasa setelah sholat asar. Beliau mungkin melihat keadaan kita atau dibukakan hijabnya sama Allah, mengatakan kalau kalian yakin di sini taman surga, doakan orang tua kalian di sana. Yakin doamu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali percaya berita yang ada di luar. Percaya berita dengan Allah Subhanahu wa taala. Percaya berita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian belajar dengan benar karena Allah dan Rasulnya, tidak mungkin orang tua kalian disia-siakan sama Allah. Subhanallah, benar. Kita langsung doa, minta sama Allah, terus bingungan, wedi nek bayarannya ra bangunnya, kadang macam-macam. Kalau saya kepikiran bulananku gak bakal tekon, mati ya. Ada doa masing-masing, doa minta sama Allah. Subhanallah, ada yang nelpon teman, gak ada apa-apa kok, di sini tenang semua, gak ada masalah. Alhamdulillah. Jadikan ini benar-benar bagian dari tangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang mulia, jadikan benar-benar panjenengan itu merasa dapat kemuliaan dari Allah, bersyukur dari hati yang paling dalam. Alhamdulillah ya Allah, jenengan pilih kula dari tiang sepah, jenengan pilih kula dari orang tua yang anaknya kau izinkan ya Allah belajar agama yang merupakan warisan yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Semoga ya Allah kami berharap, kami minta, semoga anak kami kau jadikan anak-anak yang bakal kau muliakan dunia sampai akhirat dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan ikhlasnya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, menjadi kecintaan guru-gurunya, menjadi kebanggaan guru-gurunya, naik kebanggaan orang-orang soleh, naik lagi menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi corong-corong rahmatnya Allah Subhanahu. Amin Allahumma.
Makanya jadikan majelis-majelis seperti ini mengingatkan diri kita. Kalau tadi sudah disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Anak-anak kita sedang belajar itu. Ingin menjadi bagian orang-orang yang mulia. Nah kadang kan maaf, wong tua niku rumangsa wis telat. Wah, wis telat deh. Mau cari Pak Tai gak apal-apal deh. Bismillah apal deh. Ajarkan itu. Ajarkan bismillah. Ingatkan di rumah kita, anak-anak kita makan sudah baca bismillah belum? Kalau mau pakai baju sudah baca bismillah belum? Loh, ini ngamalkan Al-Qur'an. Bismillah ini Al-Qur'an. Ada seorang wali besar, seorang ulama besar, kutub di zamannya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Insyaallah Ki Ahmad Sofi mungkin pernah tahu. Nur Hadi juga pernah tahu. Habib Ahmad bin Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dididik dari kecil sama abahnya untuk menjadi orang yang mulia. Ditanamkan untuk tidak ada di hatinya dunia. Padahal dalam hal yang kadang benar tidak ada salahnya, tapi tetap tidak mau ada di dalam hatinya dunia. Sampai saya pernah dapat cerita, beliau itu kerjaannya kadang ngambil kotoran, buang ke sana, buang ke sini, pakainya sudah kotor semua. Subhanallah, suatu saat beliau dapat hadiah kopiah bagus baru, putih, bersih. Disimpan sama beliau, dipakai hanya untuk show. Karena masalah bagus nggak? Menghormati, ta'zim kepada Allah. Simpan sama dia. Saat dia melakukan kerjaannya ketemu abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ditanya, ya Abdul Qadir, kopiahmu yang baru mana? Ada, saya simpan. Kenapa tidak kau pakai? Yang mana? Barangnya kotor. Pakai. Artinya apa? Sampai jangan apa? Jangan sampai ada eman-eman dunia di dalam hati. Sampai seperti itu didikan orang-orang yang istimewa. Sehingga mereka apa? Dia jadinya orang yang istimewa. Nah, awal diri kan kadang orang didik anaknya buat dunia. Nah, kita jadi sugih ya kan, bapak yang ini nanti kita yang ini sugih. Pikirannya anak ini jadi wong sugih. Nek ngerti agama gak apa-apa, orang ngerti agama tabrak kabeh, halal haram sikat. Alhamdulillah men. Kira-kira bakal mulia apa bakal cilaka? Mulia apa cilaka? Cilaka ini dunia apa ngantos akhirat? Wong tuane kata apa ora? Dapat tahu? Potong jajan. Alhamdulillah men. Jangan yang sederhana, kita enggak mau yang mulu-mulu, pelan-pelan dulu, satu langkah. Ini pondok baru tahun ketiga, subhanallah. Bangunannya sudah seperti ini. Muridnya sudah masya Allah. Ditunjukkan tadi kepada kita. Alhamdulillah, semoga mereka jadi cahaya-cahaya yang dimuliakan sama Allah. Amin. Cahaya-cahaya yang mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, dunia sampai surganya Allah. Sampai terakhir Habib Abdul Qadir itu biasa pakai sunnahnya. Sampai sudah sepuh, sakit, sudah tua, dan maaf geraknya sudah tidak bisa banyak. Itu mau dipakaikan pakaian sama muhibbinnya atau putranya. Itu mungkin kelupaan mau memakaikan pakaian dari sebelah kiri dulu, memakaikan baju jubahnya itu memasukkan sebelah kiri, tangannya nolak. Enggak mau dipakai lagi, Habib bajunya Habib, enggak mau. Suaranya kan sudah jarang, Habib bajunya enggak mau. Terus dia ngomong, sejak kapan kau lihat aku meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad? Sallallahu Nabi Muhammad. Sejak kapan kau lihat aku meninggalkan sunnahnya Nabi? Kalau pakai baju kan kanan dulu. Dia sampai tanya, sejak kapan kau lihat aku meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad? Kebiasaan yang ditanamkan dari orang tuanya kecil sampai tuanya beliau tidak pernah nikah. Nah kita pengen seperti itu. Ada satu ucapan, kalau saya ini ngomong sederhana saja. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Nek panjenengan nyebut tiyang soleh niku langsung otomatis diparingi rahmat saka Gusti Allah. Sebab tiang-tiang soleh niku pemancar-pemancar rahmatnya Gusti. Jenengan nyebut asmane tiyang soleh otomatis turun. Nikmat apa betul? Nah kira-kira maaf kita para orang tua, jadikan kita ini rahmat bagi anak kita minimal. Nek pangkat dhuwur bukan awake dhewe. Nek dadi kula panjenengan niki tiyang sepah sing dadi rahmat kagem putra-putranya. Kenapa? Maaf, kita sebagai anak sering kadang bawa nama orang tua. Biyen mbahku, biyen bapakku. Dina apa nggih?
nek boten bab urusan rahmat kan ora apik, boten saya. Tapi nek saya, masya Allah, biar bapakku nek ngaji iku ya Allah, kula digandeng. Saniki kula pengin nerusake, aku nek duwe putra pengin tak gandeng ngaji. Lho, nyebut namane bapak itu turun rahmat. Biar aku nek sholat, mlebu masjid iku seneng mlayu, ditarik aku mbek bapakku. Aja mlayu-mlayu iki panggenan ibadah. Sing nganggo akhlak niki daleme Gusti Allah, aja main-main iki. Lho jenengan cerita ngono, yang sepanjenengan dikantuk rahmat, jenengan nekake rahmat. Kira-kira kepengin apa mboten? Kepengin apa mboten? Kepengin apa mboten? Kepengin tok napa pengen dilakoni? Nah niku sing penting pengen, ora dilakoni ya padha ae. Makanya jadikan diri kita ini rahmat bagi yang lain. Terutama jangan sampai anak kita nggak dapat rahmat dari kita. Yang baik-baik saja, yang gampang-gampang. Makanya kalau yang tanamkan, biasanya kita ini gampang tertanam dari orang tua. Kalau tertanam dari orang tua lanjut. Makanya yang ditanamkan di pondok ini, tanamkan nanti di rumah. Biasakan di rumah. Bantu anak-anak kita. Jadikan acara-acara seperti ini benar-benar yang bakal datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan rahmat, majelis yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan guru-guru kita ini, Allah berikan kepada beliau-beliau dalam keadaan yang sehat afiat, dipanjangkan umurnya dalam taat dan takwa, dikabulkan doa dan hajatnya, selalu diberi kekuatan, kemampuan, kesabaran dalam membimbing kita, dalam menuntun anak-anak kita. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita punya rasa cinta dan dicintai oleh gurunya, mendapatkan ilmu manfaat dari gurunya, mendapatkan pandangan nadroh dari gurunya, menjadi anak-anak yang dibanggakan orang tuanya sampai di hadapan Rasul Muhammad SAW, yang akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang menghadirkan kami di tempat ini, izinkan kami untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk mendapatkan pandangan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bulan Sya'ban tinggal berapa hari lagi ya Allah. Berikan kami selalu keberkahan di bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami untuk mendapatkan Ramadan. Izinkan kami untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan ibadah ya Allah, dengan ketaatan ya Allah, dengan ketakwaan ya Allah, dengan sholat, dengan puasa, dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan segala macam amal kebaikan yang mendatangkan ridho-Mu. Izinkan kami mendapatkan rahmat-Mu, ampunan-Mu, serta stempel dari-Mu bahwa Engkau merdekakan kami dari api neraka ya Allah. Artinya Engkau merdekakan kami dari tingkah lakunya orang-orang ahli neraka, dari ucapan-ucapan orang-orang yang terbiasaannya ucapan ahli neraka, dari apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang bakal menghuni neraka ya Allah. Bersihkan diri kami dari itu semua ya Allah, dan izinkan kami terhiasi dengan kebiasaan-kebiasaan ahli surga. Ucapan kami, perbuatan kami, keyakinan kami, iman dan Islam kami, hati dan nurani kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, tidak ada yang kami harapkan saat kami menghadap kepadamu kecuali husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah terukir di hati kami, keluar dari lisan kami dengan keyakinan iman dan yakin hak bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakan kami untuk mimpi ketemu Rasulullah SAW, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau tersenyum kepada kami. Ya Allah, jangan Kau pertemukan kami kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah marah kepada kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang mendatangkan keridhaan dari-Mu ya Allah, yang mendatangkan keberkahan bagi orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kumpulan ini kumpulan yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, apabila ada salah dari diri kami, izinkan kami mendapatkan ampunan dari kesalahan itu ya Allah. Dan jadikan kami dengan saudara-saudara kami terbuka hati kami untuk saling memaafkan, membersihkan hati, mensucikan diri untuk kami masuk ke bulan suci Ramadan sedangkan Engkau sudah sucikan diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.